Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sistem Operasi IFE dengan saya sendiri Teguh Muhammad Keladara Abdussalam dengan NIM 123 130 115 dan rekan saya Duduk sengaja menunggal, NIM saya 123 230 231. dan dua teman saya yang akan saya berikan informasi tentang nama dan NIM di deskripsi YouTube. Nah, oke, kita akan mulai dengan eh, backup dari Linux. Nah, di sini kita asumsikan kita sudah mempunyai folder folder dummy di dokumen dan folder dummy tersebut memiliki file berupa txt yaitu dummy txt. Nah, nah di sini untuk backup Linux, jadi eh, terdapat file dummy yaitu dummy txt di folder dummy dan di directory di dokumen. Nah, kita menggunakan sudo tar dash cz vf backup dummy.tar.gz. Nah, lalu ini merupakan kita ingin backup apa. Jadi C itu gunanya untuk create, Z untuk gzip atau zip foldernya, lalu V untuk verbose, F untuk file. Nah, lalu kita pilih eh, kita namain backup dummy untuk backupnya. Nah, lalu kita menghapus ini. Nah, ini kita remove remove foldernya. Ini kita remove secara paksa foldernya dan di sini kita tidak memiliki foldernya lagi, foldernya kosong. Nah, lalu apabila kita cek, adakah folder kami di dokumen, tidak ada file atau directory, berarti sudah hilang total. Lalu cara untuk recovery-nya, yaitu udah sudo tar dash xzvf backup dummy.tar.gz dash c ini eh, ini disknya lalu ada dokumen. Nah, ini yang membedakan dari backupnya itu cuma C dan X, di mana X untuk ekstrak. Nah, setelah itu eh, kita ekstrak kemana? Kita ekstrak ke folder dokumen. Nah, lalu apabila sudah ekstrak di folder dokumennya sudah ada yang folder tadi, yaitu dummy, lalu ada teks dummy txt. Jadi kira-kira kita sudah eh, nge-backup lalu menghapus folder. Setelah itu kita recovery foldernya lagi di directory mana di directory dokumen. Sudah terlihat ada di terminal berupa home dash eh, home garis miring sir bdl lalu garis miring dokumen garis miring dummy dan garis miring dummy txt. Baik, mungkin selanjutnya kita akan melihatkan bagaimana langkah-langkah pada Windows ya. Jadi pertama kalian bisa membuka control panel terlebih dahulu, lalu kita buka ke pilih bagian save backup, tolong kursornya diarahin ke save backup itu yang system and security. Oh, ini. Nah itu, lalu kita setelah itu akan langsung ke menu save backup. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan langsung memilih ke setup backup pojok kanan. Nah itu, nah nanti langsung akan keluar seperti ini setup backup. Tunggu sebentar. Nah, setelah selesai loadingnya akan muncul menu seperti ini. Kita langsung pilih saja di mana kalian ingin menyimpan backupannya. Pilih saja. Nah, lalu jika kalian ingin memilih folder untuk menyimpan backupannya di mana kalian sudah menyiapkan folder, kan maka akan langsung memilih let me choose. Namun jika kalian ingin eh, bahwa simpan simpan backupannya itu otomatis atau dipilih oleh Windows, kalian bisa pilih yang let Windows choose. Oke, langsung klik next. Nah, setelah itu kalian akan mencari file yang folder yang telah kalian buat, lalu centang saja, lalu eh, klik next. Nah, setelah itu, oke, bentar, bentar, bentar saja. Jika kalian ingin meng-backup folder saja, maka saya sarankan untuk menghilangkan centang biru yang include a system image of drivers seperti itu ya. Tapi jika kalian ingin
dicentang tidak apa-apa. Next, klik next. Nah, setelah ini kalian bisa memilih jadwal untuk membackup setiap hari atau bagaimana. Namun jika kalian tidak ingin melakukan hal itu, kalian bisa change jadwalnya, bisa ubah jadwal menjadi tidak otomatis seperti itu. Jika sudah, klik save settings dan run backup. Oke, maka tunggu prosesnya. Nanti jika sudah, kalian bisa keluar seperti ini, Windows Backup Completely Successful. Nah, saya akan mendemokan atau menjelaskan langkah-langkah jika kalian ingin merecovery foldernya. Jadi folder yang saya sudah buat tadi, saya hapus. Nah, setelah itu kalian bisa langsung saja restore my files, bawah itu. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Jika kalian ingin merecovery file, maka pilih yang browse for file. Jika ingin memilih folder, maka browse for folder. Lalu diklik, bisa next. Nah, lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Itu folder yang kalian tadi sudah hapus ya, folder backup yang kalian sudah hapus. Klik next lagi. Nah, lalu ini kalian memilih mau dikembalikan itu ke file yang seperti semula atau ingin kalian taruh di tempat lain. Di sini saya memilih yang seperti semula ya. Lalu klik saja restore. Lalu file sudah berhasil di restore. Kalian bisa klik sudah saja view restore. Nah, ini file yang tadi saya buat sudah kembali terrestore, terrecovery. Ini seperti itu untuk langkah-langkah Windows. Baik, kita akan kembali ke mirroring dari Linux. Nah, jadi di mirroring di Linux ini kita pertama-tama cek eh, semua block device atau disknya dengan sintaks lsblk ini. Nah, setelah kita cek apakah ada ini ada loop 0, loop 1, loop 2, loop 3 ini sekedar mengecek saja lalu kita menggunakan yang namanya valocate main L 5G D1.img ini untuk karena di disk yang komputer ini tidak memiliki dua disk ya, jadi satu disk saja. Jadi kita ibaratnya membuat dua disk yang pura-puranya kita ada dua disk, jadi rekayasa. Nah, setelah itu kita dapat melihat eh, list LHD-nya itu ada dua, ada disk satu dan disk dua dengan ukuran 5 giga. Nah, setelah itu kita menggunakan sudo lost up ini. Nah, sudo lost up ini. Lalu eh, kita dapat melihat lagi bahwa di loop sebelum loop 11 ini kita sudah diisikan oleh 5G dua disk yang tadi kita install atau kita rekayasa. Nah, pada langkah selanjutnya kita menginstal md-adm untuk kita menggunakan RID atau write menggunakan md-adm ini. Nah, lalu setelah itu kita eh, create ini disknya md0 level 1 read device 2. Ini juga ada loop 11 juga, loop 10 dan loop 11 yang tadi kita rekayasa. Lalu gunanya gunanya untuk jadi create dash dev dan md0 ini gunanya untuk membuat read device bernama md0. Jadi read level 1 untuk mirroring ya yang level 1 ini. Lalu read device 2 ini jumlah disknya yang tadi kita rekayasa ada di loop 10 dan loop 11 di satu dan disk 2 AMG itu. Nah, lalu setelah itu kita cek eh, status RAID. Nah, kita cek dan kita lihat di blok ini ada tulisan UU atau kedua disk aktif. Jadi yang di kita rekayasa, misal tadi disk 1 itu U sebelah kiri, yang loop 10 dan loop 11 itu kita di disk sebelah kanan ini U kiri, U kanan. Jadi kita masih memiliki dua disk secara bersamaan. Lalu kita membuat sudo mkfs.ext 4 dan ini disk yang md0. Lalu ini maksudnya apa? Kita membuat mount point. Nah, setelah itu kita uji mirroringnya.
Ya, setelah itu kita uji. Jadi ada kita membuat membuat file dulu yang namanya RAID 1 ini. Lalu setelah itu kita mount eh, ke dalam filenya, ke dalam file RAID 1 yang tadi kita sudah MD0 ini yang kita tadi sudah di sini, yang kita membuat RAID-nya. Nah, setelah itu ada df main h eh, lalu grep MD0. Nah, ini gunanya untuk eh, mirroringnya ya. Lalu ada sudo di m eh, garis miring mnt garis miring RAID 1 garis miring txt ini untuk eh, membaca untuk membuat file di write lalu data otomatis disalin ke dua disk tadi. Nah, di sini ada echonya sudah tertulis read mirror test. Nah, lalu kita bisa cek folder dari RAID 1 ada yang namanya test.txt. Nah, lalu setelah itu kita mencoba atau menghilangkan salah satu disk yaitu kita loop 10 atau disk 1 yang tadi kita hilangkan disknya atau kita rusak. Nah, kita bisa melihat eh, cat garis miring prop garis miring mdstat ini kita kan tadi kan sudah mengisi dua disk yaitu loop 10 tadi dan loop 11. Nah, yang di satu ini hilang. U yang sebelah kiri hilang. Jadi kita masih sisa yang sebelah kanan. Nah, ini ibaratnya kalau di dunia nyata itu salah satu disk fisik itu kita rusak, lalu kita masih punya disk yang satu. Nah, apabila mirroringnya berjalan dengan lancar, nah dengan segala langkah-langkah tadi, kita dapat mengeceknya lagi menggunakan cat garis miring mn garis miring RAID 1 garis miring txt apakah masih ada file txt-nya di kedua disk ini meskipun salah satunya hilang ya, dan terbukti bahwa masih ada ini tes txt-nya dengan adanya read mirror test ini dengan adanya teks file txt tersebut. Baik, jadi untuk mirroring di Linux seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan di mirroring Windows. Windows. Baik, jadi saya akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkahnya. Ini sudah terpampang jelas ya. Ini diasumsikan sudah kami memiliki dua disk. Lalu langkah pertama yaitu buka disk manajemen dengan cara bisa menggunakan Win plus X, lalu disk manajemen. Langkah kedua, ubah kedua disk menjadi dynamic disk. Lalu klik kanan ke disk 0, lalu pilih convert dynamic disk, klik kanan ke disk 1, convert to dynamic disk. Yang ketiga buat mirror volume, klik kanan ruang unlocated di disk 0, pilih new mirror volume, tambah disk 1, next sampai selesai format NTFS. Lalu langkah keempat itu verifikasi status, pastikan tulis healthy mirror. Lalu yang terakhir itu uji mirroring, buat file volume mirror. Lalu set salah satu disk ke offline, lalu yang terakhir file tetap dapat diakses. Seperti itu mungkin untuk yang mirroring Windows. Oke, baik. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah berupa backup dan recovery dari Linux dan Windows, mirroring juga dari mirroring Windows dan mirroring Linux. Mungkin untuk materi yang dapat kami jelaskan malam ini segitu. Apabila kami ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.